Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah hamba-hambamu ini kefahaman tentang agamamu dan ajar kepada hamba-hambamu ini makna, maksud, tafsir firman suci-Mu. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, semoga Allah sentiasa melindungi kita, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, menerima amalan yang selama ini telah kita kerjakan, dan mengampunkan segala dosa dan kesalahan yang selama ini kita terlanjur melakukannya. Dan semoga Allah SWT sentiasa memperbaiki keadaan hidup kita, saki bagi umur kita, yang kita tidak tahu berapa lama lagi. Supaya ianya masa-masa hadapan keadaan kita jauh lebih baik daripada masa lalu dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba-Mu ini. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan teruskan siri kajian kita surah Ar-Ra'd. Dan kita masih bicara ayat yang kedua. Saya ingin ingatkan pada saya sendiri dan juga pada saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada siri lepas, khususnya ayat kedua dan seterusnya, cara kita menafsirkan dan memahaminya, kita menggunakan dua pendekatan. Pertama, yakni kita menggunakan pendekatan tafsir dengan pendekatan imaniyah. Iman apa saja yang Allah beritahukan pada kita, tanpa kita bersusah payah untuk menguras tenaga otak kita. Tentunya ini berkaitan dengan firman Allah yang berkaitan dengan perkara yang gaib, termasuklah tentang sifat kesucian Allah, di mana Allah tidak memberikan kita kemampuan yang cukup untuk memahami hakikatnya. Sebab itulah dalam ayat kedua, contohnya bila Allah
memberitahu kita sumastawa alal ash. Ya, cara yang paling selamat mengikuti apa kata umat-umat Islam generasi awal. Termasuklah Imam Ash-Shafi'i mengatakan, kami beriman kepada apa yang Allah firmankan dan juga terhadap maksud apa yang Allah kehendaki dari firman-Nya. Subhanallah. Dalam bahasa awamnya, bahasa mudahnya, terhadap ayat itu kita kata wallahu a'lam. Ini pendekatan imaniyah. Adapun firman Allah yang berkaitan dengan penciptaannya, di mana ayat kedua tu Allah cerita tentang langit ditinggikan tanpa tiang sebagaimana kamu nampak. Allah tundukkan matahari dan bulan, semuanya berorbit pada orbit yang telah ditetapkan hingga tempoh masa yang ditetapkan. Nah, cara memahaminya. Penafsiran yang kita lakukan yakni dengan pendekatan akliyah. Pendekatan saintifik. Karena memang ayat-ayat itu ayat-ayat yang penuh dengan maklumat-maklumat saintifik, fakta-fakta ilmiah yang alhamdulillah kita hidup pada zaman ketika sudah ramai hamba-hamba Allah yang sedikit banyak membantu kita menguraikan dan menjelaskan apa maksud Allah. Sehingga bolehlah kita simpulkan ayat Quran termasuk ayat yang kita pelajari. Pertama, Allah memberitahu kita secara umum bagaimana Allah mencipta alam semesta, ciptaannya. Allah beritahu, walaupun secara umum. Langit ditinggikan tanpa tiang, itu kan pemberitaan gitu. Itu kan Allah menundukkan matahari dan bulan. Itu mana Allah beritahu kita tentang bagaimana alam dicipta. Tapi secara umum. Orang-orang yang Allah berikan kemampuan memahaminya, memberikan penjelasan dan uraian tentang perkara ini secara saintifik. Sehingga para saintis sebenarnya membantu kita memahami bagaimana alam dicipta. Tapi Quran tidak berhenti di situ sahaja. Allah dengan Qurannya memberitahu kita tentang kenapa Allah buat apa Allah cipta alam. Buat apa? Sedangkan Allah tidak memerlukannya. Tidak berhajat kepadanya. Tentang kenapa Allah mencipta alam, jawabannya senang. Untuk kemaslahatan dan manfaat hambanya. Nuktah. Jadi bila kedua-dua ini kita gabungkan, pertama kita mengetahui betapa besar dan agungnya kuasa Allah. Sehingga dengannya kita mudah tunduk dan patuh akan segala peraturan dan syariatnya. Dan yang keduanya, kita dapat mengetahui dan merasakan betapa agung dan besar serta sempurnanya nikmat yang ia berikan. Sehingga mudah bagi kita untuk mensyukurinya. Inilah dua poin yang sebenarnya selama ini sengaja saya jadikan tumpuan dalam kajian ayat Al-Quran seperti ini. Baik, yang mas sekalian tengok. Dalam surah Ar-Ra'd ayat kedua, Allah tutup dengan firman-Nya. Ini menarik sekali. Sangat menarik bagi saya. Ayat yang kedua ditutup oleh Allah dengan yudabbirul amra, yufassilul ayat.
la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Subhanallah. Yudabbirul amr. Dia Allah yang mentadbir, yang menguruskan segala perkara. Hal ihwal yang berkaitan dengan ciptaannya. Dia sepenuhnya punya hak dan kuasa untuk mengurus dan mentadbirkannya. Bagaimana bumi bergerak, bila hujan turun, bila air akan bertukar jadi salji, bila lautan bergelombang, bila pokok ini hidup, bila mati, bila berbuah, apa rasanya? Yudabbir. Wa yufassilul ayat. Dia menjelaskan, menguraikan, memberikan penerangan, pencerahan yang sangat-sangat nyata, yang terang tentang apa? Al-ayat. Itu bentuk jamak. Bukan ayat, ayat. Dan ayat di sini nampaknya tidak salah bila kita fahami ayat-ayat kauniyah dalam ayat ini. Walaupun makna ayat dalam Al-Quran ada ayat kauniyah, ada ayat-ayat syariah. Ayat yang diturunkan dan ayat yang diciptakan. Ayat yang diturunkan, yakni agamanya lah. Kaitan dengan bagaimana kita menyembah dia, halal haram, bagaimana sepatutnya hidup di jalani. Itu ayat yang diturunkan. Yang dibawa oleh setiap nabi. Tapi jangan lupa, kalimah ayat dalam Quran juga bermaksud ayat-ayat yang diciptakan, bumi, langit dan isinya, mulai daripada alam afaq. Alam afaq yakni mikrokosmik, hinggalah alam anfus, mikrokosmik. Daripada alam makrokosmos hingga mikrokosmos. Itu ayat Allah dan Allah jelaskan, uraikan, sehingga ramai daripada hambanya yang mau berusaha dapat memahaminya. Bagaimana alam dicipta. Bila Allah kata matahari, bulan, semuanya beredar, macam mana peredarannya? Bagaimana boleh beredar seperti itu? Masya Allah. Tujuannya apa? La'allakum biliqa'i rabbihum tuqinun. Supaya kamu yakin, seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan dan kebimbangan sikit pun, akan hari, masa pertemuanmu kelak dengan Tuhan Rabb kamu. Ya mas sekalian. Jadi ini erat sekali hubungannya antara tafakkur, memikirkan ciptaan Allah, yang tentu ini perlu kita lakukan secara saintifik, akliyah, rasional, berdasarkan kajian-kajian empirikal, dengan keyakinan, dengan keimanan dan dengan keyakinan. Erat sekali hubungannya. Pertama, jamaah sekalian yang disampaikan, ini coba kita dalami keratan ayat terakhir ini karena Masya Allah, bila kita rajin merujuk kepadalah kitab-kitab turoth, tafsir-tafsir klasik dan juga tafsir-tafsir yang disampaikan oleh para sarjana Islam hari ini. Keratan ayat terakhir ini luar biasa dalamnya. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama yang saya sampaikan ya mas sekalian, Allah menggunakan dalam ayat ini dua fi'il. Dua fi'il yang Allah gunakan dengan bentuk mudhari, yudabbir dan yufassil. Bukan fi'il madhi, tapi fi'il mudhari. Yudabbiru fi'il mudhari, yufassilu pun fi'il mudhari.
Dan salah satu daripada makna, pengertian yang terkandung oleh fi'il mudhari' bermakna al-istimrariyah wal al-istimrar wat tajaddud. Suatu kejadian, suatu perbuatan yang berlaku secara berterusan. Berterusan. Bahkan juga ada makna tajaddud. Baru. Maknanya apa yang dilakukan sekarang, ya, yang mungkin berbeza dengan yang sebelumnya. Apa maksudnya? Nanti saya tunjukkan. Apa yang diketahui oleh manusia 500 tahun dahulu tentang alam semesta, seperti itu. Allah berikan ilmu seperti itu. Ilmu yang Allah berikan tentang kejadian alam semesta kepada generasi sekarang, 500 kemudian, lebih besar, lebih cantik, lebih sempurna daripada yang Allah berikan dahulu. Yujaddid. Tajaddud. Dan berterusan. Baik. Apa pengajaran daripada fi'il mudhari' yudabbir ini? Allah sentiasa mentadbir ini. Ya mah yang dirahmati Allah sekalian, bahwa Allah mencipta alam semesta, lalu Allah letakkan padanya, Allah tasjirkan padanya peraturan-peraturan yang dipanggil sunnatullah. Alam semesta dicipta oleh Allah. Lalu alam semesta oleh Allah diberikan peraturan namanya sunnatullah. Air sifatnya seperti itu, api seperti itu, angin seperti itu, laut seperti itu, bila diberi panas, dan laut akan beras seperti ini, besi itu. Kita lapar, perlu makan, bila makan masalah perut semua, itu sunnatullah semuanya. Tapi sunnatullah tidak bersifat mutlak. Tidak. Berlaku atau tidaknya sunnatullah tidak bersifat mutlak dengan sendirinya. Tetapi berlaku atau tidaknya sunnatullah bergantung sepenuhnya pada masyiatullah. Api panas, ya, karena memang itu sunnatullahnya. Tapi apakah api ini mesti panas? Tidak. Panas atau tidaknya api gantung pada kehendak Allah. Bila Allah kehendaki panas, panaslah. Bila Allah kehendaki sejuk, sejuklah. Karena itu yang terbukti pada Nabiullah Ibrahim. Jadi Allah tidak serahkan api, aku cipta engkau panas api, sehingga engkau sampai bila-bila panas, aku dah tak mau campur tangan. Tidak. Maha suci Allah. Walaupun Allah telah meletakkan satu peraturan, dipanggil sunnatullah pada catatannya, alam mesti bergerak seperti ini, tapi Allah sentiasa menguruskannya. Mana yang dikehendaki oleh Allah berlaku, berlakulah. Mana yang Allah kehendaki tidak berlaku, tidak berlakulah. Mana api yang Allah kehendaki panas, panaslah, memang itu sunnatullahnya. Peraturan Allah untuk api. Tapi bila mana Allah menghendaki peraturan untuk api panas, Allah kata, Allah batalkan, jadi sejuk, ya sejuklah. Itu yang saya katakan tadi, sunnatullah tidak bersifat mutlak. Bergantung kepada masyiatullah. Menurut sunnatullah, bila orang tenggelam dalam air, mati. Itu sunnatullahnya. Tenggelam dalam air, lautan, mati menurut sunnatullahnya. Ya. Tapi Allah boleh membatalkan sunnahnya ini. Nabi Yunus contohnya bukan sekadar tenggelam dalam air, ditelan di ikan. Dalam perut ikan, ikan pula nyelam dalam dasar lautan mungkin. Beberapa hari tak mati pun. Kalau tanya sunnatullah, orang kata itu hukum alam, apa? Siapa bukan alam, attributes of nature. Mati,
Tapi kenapa tak mati? Allah tidak kehendaki mati. Racun bila kita telan, sunatullah. Menurut sunatullah, mati kita. Tapi Allah, jika menghendaki, racun tidak memberikan apa-apa kesan madarat. Air sifatnya seperti itu. Ya, lembut, boleh sentiasa mengalir, bergerak ke tempat yang lebih rendah. Kita tak boleh memutuskannya, tapi ya Allah dengan mudah Allah memintakan air. Air, tebelahlah kamu. Jangan cantum lagi. Ketika Allah perintahkan Musa untuk mengetuknya dengan tongkat. Bukan air di sungai, lautan terbelah. Ini Allah kata, aku nih yudabbir, aku sentiasa mentadbir. Dan ini memberikan pengajaran yang besar. Jika sekiranya, jamaah sekalian, jika sekiranya dalam hidup ini kita telah menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan sunatullah, tetapi tak berjaya. Tapi tak berjaya. Kita sakit, sudah berubat, macam-macam, sana sini, dan cara yang kita lakukan telah menepati sunatullah. Tidak melanggar sunatullah dan juga tidak melanggar syariatullah. Tapi nampaknya tidak berkesan. Penyakit bukan sekadar belum sembuh, tak berkurang pun. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena sunatullah yang nampaknya bersifat pasti, itu ada yang menguasainya, ada yang mentadbirnya. Bergantung yang mentadbirnya. Orang sakit, bila kehendaki, hai sakit, hai hamba yang sakit, sembuhlah, sembuh walaupun tanpa obat. Iya, walaupun tanpa obat. Orang yang tidak bersuami, perempuan yang tidak bersuami, dan juga bukan perempuan jahat. Allah kata, hai hambaku, kamu mengandung, punya anak. Ada. Itulah nama tadbir. Jadi bila orang yakin akan pentadbir Allah, istilahnya setiap saat dalam menitnya. Dan itu ada dalam ayat kursi ya. Saya yakin jamaah sudah mengikuti tafsir ayat kursi di mana-mana, mungkin sangat mendalam. Itu Masya Allah. Sehingga bagi orang yang yakin akan Allah, yang saya mentadbir as-salat, hatinya jadi tenang. Jika sekiranya usahanya, walaupun telah menepati syariatullah dan sunatullah, masih belum membuahkan hasil, masyiatullah ini. Sesuatu yang bila sudah bersentuhan dengan masyiatullah, tidak ada yang mustahil berlaku. Itu makna dia. Sementara yufassilu, tadi kata yufassilu, Allah menjelaskan, menerangkan, dan ini dilakukan terus menerus. Fi'il mudhari' istimrar. Ayatnya. Dalam hal ini ayat kauniyah contohnya. Tadi sudah saya sebutkan. Tafsil, penerangan, uraian yang Allah berikan kepada hambanya 500 tahun dahulu tentang alam semesta seperti itu. Seperti itu. Tapi tafsir dan uraian ilmu yang Allah berikan pada hambanya hari ini 500 tahun kemudian tidak sebagaimana yang Allah berikan dahulu. Bukan bercanggah, makin sempurna, makin hebat. Sehingga ilmu hamba Allah hari ini tentang alam semesta relatif lebih banyak, lebih luas, lebih tepat daripada ilmu yang Allah berikan kepada generasi 500 tahun dahulu. Demikian juga ilmu tentang alam semesta, rahasia alam semesta, yang Allah akan berikan pada generasi 500 tahun lagi. Jauh lebih banyak, jauh lebih sempurna dibandingkan ilmu yang Allah berikan pada kita hari ini. Berterusan. Ada yang baru, yang baru, yang baru.
Orang dahulu mungkin mengkaji pokok dapat 1 ilmu. Selepasnya 2 ilmu. Pengkaji berikutnya 10. Ada aja. Ada saya perkara-perkara baru yang Allah tidak beritahukan pada hambanya tentang alam semesta. Tentang alam semesta ini. Dan ini dinyatakan oleh Allah. Di dalam surah 41. Surah 41, surah Fussilat. Ayat 53. Coba perhati. Surah Fussilat, surah 41, ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim, akan kami perlihatkan kepada mereka. Firman Allah. Allah beritahu 14 abad yang lalu kepada Muhammad SAW melalui perantara Jibril dan juga kepada umat Islam pada waktu itu. Apa kata Allah? Kami, kata Allah, akan memberikan kepada mereka, dia juga pada kamu semua, ayatina, ayat-ayat kami. Yang kami tebarkan, yang kami tebarkan, ciptakan fil afaq. Di afaq, ufuk, cakrawala. Istilah yang kami pelajari dahulu, alam tadi. Mikrokosmos. Yang ada di luar diri kita. Afaq. Planet-planet, bintang-bintang, galaksi, bertaburan berbilion jumlahnya di alam semesta. Nah, itu afaq. Pergerakan mereka, bagaimana mereka mula-mula dicipta, sifatnya bagaimana, keadaan sekarang bagaimana. Ini adalah afaq. Allah akan perlihatkan rahasianya. Sehingga sekarang, alhamdulillah, paling tidak ada 3 ilmu yang berkaitan dengan afaq. Paling tidak. Jadi ada 3 ini. Campur pecahan-pecahnya banyak. 1 ilmu tentang asal-usul kejadian alam semesta. Macam mana dahulu kala alam semesta ini? Boleh tercipta matahari, boleh muncul galaksi itu. Itu nama ilmu kosmologi. Setiap benda langit rupanya berbeza-beza. Asal-usulnya berbeza-beza, kandungannya berbeza, sifatnya berbeza-beza. Lahir ilmu tentang astrofisik. Semua benda langit rupanya bergerak, beredar. Dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dan macam-macam. Lahirlah ilmu astronomi. Nah, ini diketahui. Saya katakan, 14 abad yang lalu, ilmu yang Allah berikan kepada generasi itu tentang kosmologi, astrofisik, astronomi, tidak atau belum sebesar, secanggih sekarang. Kenapa? Karena Allah kata akan. Sekarang pun kita baca akan. Maknanya rahasia alam semesta terlalu banyak. Dan Allah akan terus memberikan. Makin banyak. Sehingga bahasa mudahnya, orang yang hidup di kemudian hari, semakin kemudian, maka semakin besar peluang untuk mereka mengetahui lebih banyak tentang alam semesta berbanding generasi sebelumnya. Paham ya? Kita hari ini punya peluang yang besar untuk mengetahui tentang rahasia alam semesta lebih banyak daripada generasi 1000 tahun yang lalu. Generasi 500 tahun yang akan datang,
punya peluang lebih besar untuk mengetahui tentang rahsia alam semesta lebih banyak daripada apa yang kita ketahui sekarang. Karena Allah berfirman, sa, sa, sa. Itu manufasil, gunakan fi'il mudhari' terus. Yang ada di afaq, mikrokosmos, wa fi anfusihim, dan juga ayat Allah yang ada dalam diri mereka. Mulai daripada tubuh badan yang kasar, mulai pada ujung rambut, ujung kaki, hingga ke dalam tulangnya, darahnya, sel-selnya, Allahu Akbar. Neuronnya yang ada di jaringan saraf otaknya, hinggalah DNA-nya. Nah, itu namanya ayat dalam diri kita. Bahkan termasuk jiwa kita. Itu namanya alam anfus. Mikrokosmos. Mikrokosmos. Sorry, ini mikrokosmos. Alam ada dua. Objek kajian yang Allah suruh kita mengaji sebenarnya hanya ada dua. Satu yang ada di luar diri kita, ya mulai pada apalah, mulai pada binatang, pokoknya kaji, hinggalah galaksi yang paling jauh. Yang keduanya yang Allah suruh kaji, apa alam, ayat Allah yang ada dalam diri kita. Mulai pada kulit, hinggalah DNA. Subhanallah. Allah sa. Akan kami perlihatkan rahsianya sehingga bila Allah akan terus menjelaskan ini, mendedahkan ilmu-ilmu baru kepada hambanya ini, hatta yatabayyana lahum, sehingga menjadi nyatalah, menjadi jelas dan teranglah bagi mereka manusia. Khasnya orang yang awalnya kafir diharapkan nanti jadi mukmin. Yang pada mulanya ragu menjadi yakin annahul haq, bahwasanya Al-Quran firman Allah itu adalah kebenaran mutlak. Sehingga suatu saat terbukti dan dapat diterima oleh mereka manusia bahwa apa saja yang Allah firmankan dalam Al-Quran tentang apa seciptaannya semuanya benar belaka. Karena kebenarannya mereka telah melihat bukti dan faktanya. Orang dahulu mungkin belum mengetahui bukti dan faktanya, tapi mereka sudah mengimani dan meyakini. Alhamdulillah. Iya. Semasa Quran diturunkan, rahasia-rahasia alam semesta yang berkaitan ayat kauniyah, ya tentulah mereka tidak punya kepahaman seperti orang sekarang. Dan itu tidak mengapa, tapi mereka yakin 100%. Bukan karena telah berjaya membuktikan, menunjukkan buktinya, tapi karena mereka yakin karena, yang berfirman Allah, Rabbul Alamin. Jika Allah yang berfirman, takkan aku tak yakin. Tengok. Itu luar biasa, keyakinan mereka luar biasa. Ini ada kawan cerita pun saya percaya. Contoh, minta maaf ya. Kita sakit, doktor bagi nasihat pada kita, kita percaya sama nasihat doktor. Saya percaya apa kata doktor tu, dia pakar. Nak buat bangunan tinggi-tinggi, bangunan tu agar kuat mesti gini, spesifikasinya. Yang cerita tu, dia seorang engineer yang punya track record yang itu pun kita percaya, ikut nasihat dia. Pertanyaan saya, kalau ucapan manusia, itu pun kita percaya, walaupun jaminan betul 100% tak ada, takkan firman Allah Rabbul Alamin kita tak percaya. Jika nasihat kawan, nasihat doktor pun kita percaya, takkan sabda Nabi kita meragui. Mana yang lebih boleh dipercayai sebenarnya? Nabi dengan sabdanya? Atau seorang doktor dengan kemahiran ilmu perubatannya? Tengok tu. Iya, kita
boleh percaya apa kata dokter. Tapi kalau kata dokter itu pun kita bilang, takkan ucapan Nabi tak percaya. Takkan firman Allah tak percaya. Nah ini orang dahulu imannya kuat walaupun belum menemukan mengetahui bukti-bukti saintifiknya. Sekarang Allahu Akbar. Kita sudah ada modal keimanan terhadap kuasa Allah dalam alam ciptaannya. Dan keimanan kita akan bertambah kuat tentunya apabila kita mengetahui bukti-bukti saintifiknya. Yang Allah jelaskan itulah, yang Allah perlihatkan. Hatta yatabayyana, sehingga nyata bagi kita nanti bahwa Quran itu 100% adalah kebenaran mutlak. Tidak mungkin Allah berfirman lain dalam Quran, mencipta lain. Mana mungkin? Mana mungkin? Allah berfirman dalam Quran, bumi aku cipta seperti ini. Tapi realitinya tidak sebagaimana Quran firmankan, tidak mungkin. Kalau pemahaman kita tentang ayat berita Al-Quran, tidak sebenarnya Quran katakan, itu mana pemahaman kita yang belum betul. Sebab tidak mungkin Allah berfirman lain, mencipta lain. Allah cerita tentang keajaiban lebah umpamanya dalam surah Lebah. Nanti kalau kita kaji tentang keajaiban lebah, keajaiban nyamuk, keajaiban unta, sama sebagaimana yang Quran cerita. Karena yang mencipta unta, yang cerita tentang unta, atau memberitahu kita tentang keajaiban unta, dialah yang menciptanya. Ini maksud, sehingga menjadi nyata bagi mereka bahwa Quran itu benar belaka. Pengajarannya jamaah sekalian. Bagi kita, untuk ayat terakhir ini, bahwasanya memikirkan ciptaan Allah. Kan ayat kan suruh kita pikir tentang langit ditinggalkan tanpa tiang, matahari bulan ditaskirkan, semua beredar. Itu santapan fikir. Itu objek kajian fikir, makanan otak. Makanan otak. Setelah itu di celah-celah Allah cerita, dan Allah beristiwa di atas aras. Itu kita yakini. Oh, yang mentadbir semua itu rupanya penguasa tunggal. Alam semesta tidak bergerak dengan sendirinya. Kalau dalam alam semesta ada pergerakan, karena ada yang menggerakkan. Jika pokok itu hidup, ada yang menghidupkan. Bila lautan bergelombang, ada yang menciptakannya. Bila ada yang mati, ada yang matikan. Bila yang hidup, ada yang menghidupkan. Dan seterusnya. Tidak ada yang berlaku secara otomatik. Secara bersendirian. Istiqlal tidak ada. Alam semesta tidak mandiri dalam bahasa saya. Kemandirian tidak karena semua yang gerak digerakkan, yang diam didiamkan, yang besar dibesarkan, yang pahit dipahitkan, yang rasa manis, dia yang memaniskannya. Subhanallah. Dan untuk itu, kita suruh fikirkan. Sehingga kita benar-benar nanti mengenal siapa, apa, kuasa yang ada di sebaliknya. Itu tafakur. Jadi tafakur ini wasilah. Memikirkan ciptaan Allah. Bagaimana ya Allah ciptakan semua ini? Allah hanya kata, malam jadi siang, siang jadi malam. Allah hanya firman, aku tutupkan malam atas siang. Allah hanya beritahu, aku turunkan air dari langit. Dan dengan sebab air itu, aku tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah hanya beritahu, tapi Allah, bagaimana caranya? Macam mana air boleh turun dari langit? Apakah di sana atas itu ada danau? Walahilah, orang paham tentang proses bagaimana berlakunya hujan. Dah dapat ilmu lagi. Macam mana tanah yang gersang tiba-tiba jadi subur setelah turun hujan. Wah, timbul ilmu. Ramai pakar-pakar tentang botani. Berkembanglah
ilmu biologi dengan pelbagai cabangnya. Itu hasil tafakur. Tafakur itu wasilah. I'malul aqli fi ayatillahil mandurah. Itu tafakur. Tafakur yakni memperdayakan kemampuan pikiran untuk memahami ayat-ayat yang dapat dilihat. Ayat-ayat yang dapat didengar, dihidu, dirasa, dipegang. Zohirlah. Ikonnya. Wal mustauridiyah. Dan juga ayat yang Allah sampaikan, turunkan. Dari Al-Quran. Lil kashfi anil hikmati wal haqa'iq. Untuk mendedahkan, menyingkap hakikat kebenaran dan hikmah di sebalik ciptaan. Itu tafakur. Dan perintah tafakur dalam Al-Quran terhadap ayat Allah bukan sekali dua. Sehingga adalah ulama dahulu kata, at-tafakuru fi khalqillahi ibadatun mahjurah. Berfikir tentang ciptaan Allah, alam semesta, itu merupakan ibadah yang sudah lama ditinggalkan oleh orang Islam sendiri. Sedih. Tidak ramai perhatian orang Islam terhadap perintah tafakur terhadap ayat Allah. Tidak ramai. Ada tapi tidak ramai. Karena orang Islam mungkin sebagian besarnya, sebagian masanya, digunakan kepada ayat-ayat hukum hakam. Apakah salah? Tidak salah. Apakah tidak baik? Sangat baik. Pahami ayat-ayat hukum hakam, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh, ini jalan lurus, jalan bengkok, surga, neraka, boleh. Dan memang itu kewajiban kita. Tapi ingat, ayat yang Allah suruh kita fikirkan bukan hanya ayat-ayat hukum hakam. Bukan hanya ayat-ayat syariat yang diturunkan. Tapi juga ayat yang diciptakan. Sehingga sepatutnya kajian kita berjalan serentak. Boleh memahami ayat-ayat hukum hakam, ayat-ayat akidah, tapi juga boleh menguasai walaupun tentu ikut kadar kemampuan kita terhadap ayat-ayat kauniyah. Alangkah indahnya kalau seperti itu. Tafakur itu wasilah, perantara. Sebab itu kita gunakan. Iman, sebab kita tafakur jadi iman. Iman itu an-natijatul ula. Iman itu natijahnya. Diharapkan bila orang sudah tafakur terhadap ayat Allah, yang ragu menjadi, yang tak percaya menjadi percaya, yang meragu menjadi yakin, yang dah yakin beriman bertambah kuat imannya. Tafakur bukan perbuatan yang sia-sia. Mengkaji hingga faham betul macam mana nanti ayat selepasnya ya, ayat banyak luar biasa itu. Tanah sama, air sama, petaninya sama, mataharinya sama. Tapi macam mana keluar tumbuh-tumbuhan? Berbeza macam-macam warnanya, bentuknya. Buahnya macam-macam rasanya. Allahu Akbar. Macam mana rasa buah pisang dengan rasa kedondong sebelahnya? Dengan rasa manggis, cili, tebu sebelahnya. Boleh berbeza-beza. Rupanya berbeza, rasanya berbeza, walhal tanahnya berdekatan. Zat-zat makanan yang tersimpan dalam tanah yang diperlukan oleh semua tumbuhan tadi sama. Tapi mengambil posisi yang berbeza, airnya sama, hujannya sama, mataharinya sama. Itu nanti ayat selepasnya. Allah suruh fikirkan. Dengan begitu akhirnya, subhanallah,
maknanya di sebalik ini ada kuasa yang maha dahsyat. Karena semuanya tidak bergerak dan bekerja sendiri. Ada yang mentadbirnya. Muncullah keimanan. Yang ragu menjadi yakin. Yang tak percaya menjadi percaya. Yang sudah percaya makin kuat. Itu hasil tafakur. Iman. Hatinya meyakini, ucap, lidahnya berani dengan yakin mengucapkannya. Tindakan dan perbuatannya selari dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang diyakini. Itu hasil. Jadi iman akan bertambah bila orang rajin tafakur. Karena dengan tafakur dapat ilmu. Dengan ilmu, iman makin bertambah. Bila iman sudah bertambah, macam mana? Nah, hujungnya ayat tadi menyatakan la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah, itu kemuncaknya. Supaya kamu dengan hari pertemuan kamu dengan Tuhan kamu nanti, kamu yakin. Itu kemuncaknya tuh. Yakin. Jadi yakin di sini merupakan ghoyah. Kalau tafakur wasilah, iman natijah, yakin itu ghoyah. Allahu Akbar. Ghoyah itu yakni objektif. Tujuan akhir. Apa itu yakin? Tuma'niyatul qalbi wastiqrarihi alal iman bila syakkin wala raibin. Keyakinan adalah ketentraman, ketenangan hati, dan tetapnya hati tidak terombang-ambing, tidak kanan, tidak kiri, tidak ragu, tidak yakin, alal iman, atas keimanan yang dipilih. Sekali dia kata asyhadu alla ilallah, Allah kuasa, Allah adil. Keyakinan bahwa Allah kuasa, Allah adil, Allah itu menetap dalam hati. Terpatri dalam hati, meresap dalam hati. Sehingga hati jadi tenang dan tidak akan goyah. Itulah keyakinan. Wa huwa martabatun a'la min mujarradit tasdiq. Sehingga yakin itu darjatnya lebih tinggi daripada sekadar membenarkan. Tasdik membenarkan. Ya, saya percaya apa yang Abang kata itu benar. Itu membenarkan. Tapi belum yakin. Karena benarkan boleh jadi esok, lah menyesal aku. Semalam aku membenarkan ucapan kamu. Hari ini saya meragui. Nah, itu baru tasdik. Tapi kalau yakin, dia akan berubah. Tidak akan hilang. Jangankan hilang. Campur dengan keraguan pun tak ada. Sekali la ilaha illallah menjunam, melekat dalam hati, tanpa keraguan bahwa Allah itu pasti benar, Allah itu Esa, Allah itu kuasa, Allah itu tujuan hidup, Allah itu sayang, Allah itu siapa yang dapat ridho Allah, orang yang paling bahagia, siapa yang dapat murka Allah, orang paling celaka. Itu tenang setengahnya. Bagaimana ia takut tak dapat makan, sedangkan Allah yang bagi makanan. Sehingga ucapan orang yang yakin nih jamaah sekalian ya. Bukan sekalian orang yang beriman. Iman boleh bertambah, berkurang. Saya yakin semua sudah belajar tentang akidah. Kita diajar. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman, menurut fahaman ahli sunnah wal jamaah kan boleh bertambah, boleh kurang, boleh naik, boleh turun. Ya, boleh naik, boleh turun. Tapi yakin tidak akan berubah-ubah. Yakin tidak berubah. Jadi yakin itu satu sifat yang sangat-sangat penting yang perlu ada bagi keimanan seorang. Bila orang sudah ada iman, tapi yakin belum muncul, wah itu masih bahaya, boleh naik, boleh turun, boleh kalau paling rendah sekali, boleh mana. Salah satu contoh. Bila iman itu sudah disertai dengan yakin, dan keimanan itu hasil tafakur yang mendalam, bukan hanya meyakini Allah itu maha kuasa, tapi juga merasakan Allah maha kuasa. Bukan sekadar meyakini Allah maha pengasih, tapi merasakan kasih sayang Allah.
Bukan sekadar yakin Allah Maha Adil, tapi merasakan keadilan Allah. Sehingga adalah kata orang-orang yang sudah sangat kuat keyakinannya pada Allah, keluar ucapan dari mulutnya, Ana Abdul Ghani. Aku ini adalah hamba kepada Allah yang Maha Kaya. La akhaful faqra. Aku tidak takut fakir. Aku tak takut miskin. Wa kaifa akhaful faqra. Macam mana aku takut fakir? Bagaimana aku takut miskin? Wa ana Abdul Ghani. Sedangkan aku hamba kepada Allah yang Maha Kaya. Coba. Ucapan itu nampaknya biasa. Tapi ucapan itu pasti keluar dari orang yang imannya sudah peringkat yakin. Atau yakin sudah menyertai imannya. Sehingga tidak keraguan. Aku hamba pada Allah yang Maha Kaya, yang memiliki alam semesta. Bukan hanya memiliki alam semesta, dia pula bersedia memberikan apa yang ia miliki kepada kita yang memerlukannya. Dia yang mencipta oksigen. Tapi dia tidak memerlukan oksigen. Dia dengan sifat pemurahnya bersedia memberikan saja pada hambanya yang dicipta. Allah. Aku ni hamba kepada Allah yang sebegitu. Jadi kalau aku tak takut miskin, macam mana aku takut miskin? Aku ni hamba pada Allah yang Maha Kaya. Aku hamba Allah kepada Zat yang Maha menyembuhkan. Kalau aku sakit, sebenarnya aku tidak perlu khawatir karena aku punya Tuhan yang Maha menyembuhkan. Allahu Akbar. Aku hidup. Ya, aku hamba pada Allah yang Maha menghidupkan dan mematikan. Lalu kenapa aku takut mati? Sedangkan aku ni hamba pada Dia yang Maha menghidupkan dan yang Maha mematikan. Kalau aku takut mati sekalipun, jika Dia yang mematikan itu mematikan aku, apa aku boleh buat? Bila aku tak takut mati sekalipun, mempertahankan akidahku, aku tak takut mati. Walaupun kematian di hadapan aku diancam, jika Ia yang Maha hidup belum menghendaki aku mati, aku tidak akan mati. Orang yang yakin, itulah iman yang sudah yakin. Ya mas sekalian. Ya sekadar contoh, tapi contoh yang dibaca Al-Quran, tolong renungkan betul-betul. Bekas ahli sihir Fir'aun, yang Fir'aun jadikan sebagai ayam tambatan Fir'aun untuk menentang Musa. Karena Fir'aun yakin Musa itu ahli sihir, hanya sihirnya lebih hebat daripada sihir yang dimiliki oleh ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir, ya ikut Fir'aun lah. Apalagi dapat tawaran hadiah yang lumayan semua. Ringkas kata, ketika ia pergi menghadapi Musa, hendak mengalahkan Musa, ia masih kufur pada Allah. Ya. Syirik kepada Allah. Ya. Jika ia mati sebelum menghadapi Musa, neraka kekal abadi. Tapi selepas berlaga, melawan, menurut kemahiran sihirnya untuk mengalahkan sihir Musa, karena menurut mereka, Musa itu ahli sihir. Ringkas kata, dan kurang cerita, selepas Musa menunjukkan mukjizatnya, mereka tahu betul, ini bukan sihir. Mana boleh tongkat dicampak jadi ular? Musa melihatnya itu ular, mereka melihatnya itu ular, Fir'aun, semua orang mesti melihat itu ular. Tidak mungkin tongkat berubah jadi ular.
Sihir itu tak dapat mengubah. Kalau itu sihir, tak dapat mengubah hakikat sesuatu. Tongkat campak dari tongkat. Ahli sihir mencampakkan tongkatnya. Yang menonton melihat itu ular. Seakan-akan. Tapi ahli sihir yang mencabut tongkatnya, nampak itu tongkat. Bukan ular. Tongkat tetap tongkat, tali tetap tali. Tapi Musa tampak tongkat semua. Ular. Wah, ini Musa mana bukan sih. Ini pasti Rasul. Ringkas kata, ahli sihir itu beriman. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Iya, kami berimanlah dengan Tuhan yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Bahasa mudahnya, asyhadu alla ilaha illallah. Yakin sakit, tidak ada keraguan sedikit pun yang Musa ini benar utusan Allah. Dia iman dan imannya sudah peringkat yakin ya, bukan iman yang masih ya ragu-ragu. Karena imannya sudah peringkat yakin, meresap dalam hati. Fir'aun ugut. Ugutan Fir'aun, walaupun gua terus sangat menakutkan, kalau kamu tidak tinggalkan Musa, aku akan kerat-kerat tangan dan kaki Musa bersilang. Mana aku akan bunuh kamu dengan cara yang paling menyakitkan. Sikit pun mereka senyum, barangkali mereka senyum bukan takut, bahkan mencabar Musa. Baca Fir'aun. Fir'aun, faqdi ma anta qad. Apalah Fir'aun, kalau kau nak kerat-kerat tubuh badanku, silalah. Faqdi ma anta qad. Putuskan aja, lakukan saja apa yang kau nak lakukan. Kalau kau nak kerat-kerat, kerat sajalah. Kalau kau nak bunuh aja lah diriku ini. Sama sekali aku tidak takut kepada kamu. Itu keyakinan yang sudah sudah yakin bahwa Allah itu la ilaha illallah tadi. Allah Maha dan Allah tidak akan janji. Bagaimana seorang yang diberi pilihan oleh orang yang jahat sama ada nak hidup senang atau nak mati dengan menyakitkan. Tapi dia memilih untuk mati. Coba. Ahli sihir diberi pilihan oleh Fir'aun. Jika ingin hidup senang, tinggalkan Musa, balik kepada keluarganya, dapat hadiah yang luar biasa Fir'aun. Tapi jika sayangkan Musa dan akidah barunya, ya mestilah menjalani kematian dengan cara yang menyakitkan. Dia memilih untuk mati dengan cara menyakitkan. Dari mana kekuatan ahli sihir ini dapatkan? Adakah dengan jampinya? Tidak. Adakah dengan itu? Tidak. Dengan keyakinan. Itulah keyakinan. Sikit pun tak kegoyah. Mau dikeratkan, mau di apa, sudahlah. Itu saya kata tadi, yakin itu adalah goyah. Jadi tiga ini ada hubungannya. Pertama, Allah suruh kita fikir. Fikirkan alam semesta. Pelajari. Kaji itu. Pahami ayat-ayat kauniyah dengan kajian-kajian saintifik, rasional, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tujuannya apa? Kalau sudah ilmu, nanti akan menimbulkan iman. Oh iya rupanya. Yang tak percaya jadi percaya. Ramai etis, saintis etis akhirnya menjadi mukmin yang luar biasa. Ramai mukmin asalnya yang ragu menjadi yakin. Ramai yang sudah beriman makin kuat. Natijahnya di iman makin kuat. Hasil tafakur. Bila iman sudah ada, karena iman ini masih boleh naik, boleh turun, boleh naik, boleh turun. Macam mana supaya iman itu tetap? Tidak ada lagi naik, turun, ragu. Yakin. Bila saya yakin itu peringkat yang paling tinggi. Jadi tiga ini ada dalam ayat yang kedua kita pelajari. Pertama Allah suruh fikirkan alam semesta, sudah jelas sekali itu. Yang itu diharapkan kita beriman kepada Dia yang menciptakan, yang istawa alal arsy, jelas. Tujuan akhir apa? Tuqinun. Yakin. Itulah yang maskara yakni al-alaqah, apa dipanggil? At-takamuliyah. Kaitan dan hubung kait antara tafakur, iman dan yakin itu punya al-alaqah at-takamuliyah. Hubung kait yang saling melengkapi antara satu dan yang lain. Tafakur dan iman serta yakin, tiga benda yang boleh dibezakan. Memang berbeza, definisinya berbeza, pengertiannya tidak sama. Tapi tidak boleh dipisahkan. Ini menariknya. Boleh dibezakan,
tapi tak boleh dipisahkan. Saya pikir itu salah satu kesimpulan penting daripada ayat kedua ini. Ya, ayat kedua. Sebab itu sengaja saya ingin sampaikan lagi ini seboleh-bolehnya karena ini tadabbur ya. Ini kajian, bukan tafsir. Ya. Saya tidak sedang mengatakan, saya lebih menggunakan istilah kajian. Jadi kaji sedalam yang boleh. Setakat yang termampu. Sebab itu, seorang tokoh tabi'in, namanya Imam Al-Hasan Basri. Siapa yang tak kenal beliau? Ya, kajilah Imam Hasan Basri. Luar biasa, sampai pernah didoakan oleh Umar bin Khattab. Dan dia pernah disusukan oleh salah seorang istri Rasulullah. Jadi salah seorang istri Rasulullah sebagai ibu susuan lah. Hebat Hasan Basri. Tapi dia termasuk tabi'in. Ya, tabi'in. Apa kata Hasan Basri tentang perkara yang saya sampaikan tadi? Anna ahlal ilmi yudawimuna alal jam'i baina tafakkuri wa tadhakkuri. Sesungguhnya ahli ilmu, para ulama, cendekiawan, golongan-golongan intelektual, terpuranglah apa istilahnya. Khasnya Islamic scholar, telah bersepakat ya, untuk apa? Mereka ini wimuna ala jam'i, sentiasa terus-menerus berkekalan melazimkan diri untuk menggabungkan aktiviti tafakkur dengan tadzakur. Tafakkur menggunakan di sini tafakkur, yakni talabul haq wa tadbiril ayat, memikirkan ciptaan Allah, mentadaburi ayat ciptaan dari Allah, tujuan untuk mencari, mendapatkan, mengetahui kebenaran firman Allah. Itu tafakkur. Selepas berjaya tafakkur, digabungkan dengan apa? Aktiviti tadzakur. Tadzakur itu yakni kaitannya wujudul ma'rifati wa ihya'il qalbi. Adanya ma'rifatullah dalam hatinya, kena pada melekat dalam hati. Tidak akan tercabut, meresap dalam hati. Kenal Allah, sifat kenal Allah itu sudah sebati dengan hatinya. Sehingga hati sentiasa bercahaya, hidup dengan nur. Tapi untuk dapat itu, tafakur kena lebih. Sebab itu, fayulidut tafakur tadzakuron, kata Imam Hasan Basri. Orang yang rajin tafakur itu akan melahirkan tadzakur. Wa tadzakuru yujaddidut tafakur. Dan tadzakur itu hendaklah sentiasa menggalakkan orang itu terus-menerus memperbaharui tafakurnya. Tafakur boleh melahirkan tadzakur. Bila orang sudah tadzakur, hendaklah tadzakurnya itu akan menggalakkan, merangsang orang itu untuk terus memperbaharui, meningkatkan tafakurnya. Jadi hubung kait antara tafakur dan tadzakur yang ada dalam hati sepatutnya tidak terpisah. Dan orang yang punya dua kemampuan ini, dengan tafakur dan tadzakur, itulah orang yang Allah beri gelaran tertinggi yang Allah berikan pada hambanya. Tentulah selain gelaran Nabi ya. Kalau title yang paling tinggi Allah berikan, ya title kerasulan lah, kenabian lah. Selain gelaran Nabi, apa bawahnya paling tinggi dan berkaitan? Quran. Ulul albab. Ya. Siapa ulul albab? Saya yakin ayatnya sudah hafal semuanya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tadzakur. Tadzakur itu letaknya dalam hati, jiwa. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan tafakkur.
Apa yang objek tafakur? Penciptaan bumi, langit, dan isinya, hingga peringkat mengetahui. Semua ciptaan itu ada hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Di orang yang mampu menggabungkan kekuatan berpikir dengan kekuatan zikir, orang yang mampu menggabungkan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual, orang yang mampu menyatu padukan, mendaya gunakan serentak antara ini kecerdasan IQ dia, nih, intelektualnya dan jiwanya. Itulah ulul albab. Bila sudah apa itu, orang mukmin itu nanti imannya pasti sudah peringkat yakin. Dah tak bertambah, tak berkurang, tak bertambah, berkurang. Kenapa kan sudah? Masya Allah. Bertambah ada tapi berkurang tidak mungkin. Sehingga ada satu ungkapan lah. Ya ini saya ada ungkapan ya mas ya. Mungkin apa ya? Realitinya mungkin ya perlu dibuktikan. Tapi sekarang ungkapan untuk mengakui dan memuji seseorang yang imannya sudah sampai peringkat yakin. Begini. Ini sekadar ungkapan untuk menggambarkan ya betapa hebatnya orang mukmin yang sudah peringkat yakin, imannya sudah ada keyakinan. Orang mukmin yang sudah ada keyakinan sudah melekat pada keimanan dan meretap dalam hati, jika sekiranya alam kubur itu dibuka sekalipun, jika tabir yang menutupi alam kita dengan alam barzah diangkat oleh Allah, lalu dapat melihat siksa kubur dan nikmat kubur, iman orang yang sudah peringkat yakin itu tak akan bertambah. Macam mana tuh? Hatta jika sekiranya diperlihatkan siksa dan azab kubur serta nikmat kubur, itu pun iman tak bertambah. Karena keimanan sudah sangat. Walaupun memang tidak susah untuk dibuktikan, yaitu itu ungkapan untuk menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan iman yang sudah sampai peringkat yakin. Kita mungkin belum seperti itu ya. Ya, bayangkan kalaulah kita tiba-tiba alam kubur dibuka, diangkat hijabnya. Lalu kita dapat menyaksikan, iman kita pasti bertambah. Keyakinan seseorang mukmin hari ini, ya, kebanyakan iman kita ini jemaah sekalian, bila Allah perlihatkan kekuasaannya depan mata secara zahiriyah, secara fisikal, pasti akan bertambah imannya. Selama ini Allah dah tunjukkan kekuasaannya, tapi kadang-kadang ramai orang mukmin macam tak kisah. Manisnya gula, pedasnya cili, sedapnya limau. Itu kan dah biasa hari-hari kita sehingga tak nampak itu kuasa Allah. Sedangkan Allah sedang menunjukkan kuasanya. Iman kita macam tak bertambah walau hari-hari menyaksi. Karena dah biasa. Coba kalau Allah katalah tunjukkan kekuasaannya, cara fizikal yang kita boleh lihat, kita dengar depan mata yang menyalahi kebiasaan. Tiba-tiba ada cili. Jadi cili api. Petik, rupanya, manisnya luar biasa. Kalah. Madu Arab pun kalah punya manis. Garanti terkejut habis. Masuk surat khabar. Semua channel TV pasti akan meliputnya. Ini cili manis. Tebu sebelahnya jadi pedas. Pisang sebelahnya tiba-tiba berbuah rambutan. Kata, ya, jika Allah kendaki, Allah berkuasa. Pokok pisang berbuah rambutan. Jika Allah kendaki ya,
Tapi jika sehingga hari ini belum atau tidak ada pisang berbuah rambutan, bukan maknanya Allah tidak berkuasa. Allah tidak menghendaki. Katakanlah Allah menghendaki ada pokok pisang berbuah rambutan. Saya yakin ramai orang mukmin imannya bertambah. Oh subhanallah, Allahu Akbar, makin takut pada Allah, kuat. Maklum Allah tunjukkan depan mata secara fizikal. Itu baru tengok Allah napan kuasanya menciptakan pokok pisang berbuah rambutan. Jadi iman kita tambah. Tapi kalau tiba-tiba bermula hari itu, setiap pokok pisang berbuah rambutan, dan sudah berlalu 5 tahun, dah biasa lagi. Lah biasa. Memang, dah 5 tahun, semenjak 5 tahun lepas dah pokok pisang itu buahnya rambutan. Cili itu, manis. Bila lama jadi biasa balik, iman jadi macam tu lagi. Kalau tiba-tiba nampak lagi, tiba-tiba kambing beranak ayam, wah iman lagi. Bagaimana iman kita ini belum peringkat yakin, begitu maksud saya. Iya, kita akui itu. Kita akui. So, macam mana agar iman kita mendekati keyakinan? Sementara Allah masih beri kita peluang. Rajin tafakur. Rajin memikirkan rahasia ciptaan bagaimana Allah mencipta alam semesta dan buat apa Allah menciptakannya. Dengan begitu akan menunjukkan rasa iman. Bila kan terus-menerus tafakur akan menunjukkan tadakur keyakinan. Hasan Basri contohnya memberi nasihat seperti itu. Benar-benar ulul albab ilmu tidak pernah memisahkan aktiviti tafakur dan tadakur. Kedua-duanya sama hebat. Tafakurnya maju ke depan sangat hebat, tadakurnya maju ke depan sangat hebat. Jangan tafakurnya lebih, tadakurnya tak ada. Atau tadakurnya hebat, tafakurnya tak ada. Tak boleh. Hasan Basri tak berpijak itu. Karena dengan tafakur akan melahirkan tadakur. Dan tadakur yang berterusan, yang orang manusia tak takut, akan mendorong orang itu, memberikan motivasi pada orang itu untuk meningkatkan tafakurnya. Karena dia tahu, kalau aku tafakur lebih, tadakurku lebih. Bila tadakur lebih, jadi keduanya saling melengkapi, saling memberi pengaruh. Tafakur memberi pengaruh besar kepada tadakur, tadakur memberi pengaruh besar pada tafakur. Ini nasihat Imam Al-Hasan Basri. Jadi ayat-ayat seperti ini, Mas Ejam sekalian, tidak harus kita baca sambil lalu. Sebab itu dengan sengaja, betul-betul dengan sengaja, saya mengajak jemaah sekalian untuk cuba mendalami ayat seperti ini. Ayat yang Allah suruh kita memahaminya dengan menggunakan pendekatan ilmiah akliyah. Adapun ayat yang Allah suruh kita dengan pendekatan imaniah, cita surga, cita neraka, sudah aman tu bila sudah. Surga itu mana? Surga itu taman yang mali bawahnya sungai. Pakai baju warna hijau, gelang pakai emas, pelayan bila. Ya sudah aman tu, tak payah dibayangkan, akal tak perlu dipaksa untuk apalagi menggambarkannya, membayangkan, tak perlu. Kenapa? Nabi sendiri berpesan. Surga yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu, mala ainun ra'at. Mata tak pernah lihat. Wala udhunun sami'at. Telinga juga tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi basar. Hati manusia tak mampu nak membayangkannya. Apa yang terlintas dalam hati kita? Ma khatara fi qalbi. Wal jannatu laisa kadzalik. Apa yang terlintas dalam hati kamu, kamu coba bayang surga seperti apanya, surga tidak seperti itu. Kenapa? Karena ini makanan iman, santapan, udah aman tuh. Adapun bila baca ayat-ayat kauniyah, tolong diusahakan untuk apatah lagi sekarang banyak sumber-sumber, banyak bahan-bahan yang dikeluarkan, yang diberikan oleh sarjana muslim kini,
dengan kemampuan yang Allah berikan padanya untuk menguraikan rahasia alam semesta. Jadi pikirnya lebih, agar zikirnya hebat. Karena kedua-duanya, saya ulangi, saling melengkapi. Bukan saling menafikan, tapi saling melengkapi, saling mempengaruhi. Sehingga diharapkan orang yang tafakurnya hebat, pengkaji-pengkaji, banyak researcher, saintis-saintis, hebat tafakurnya. Diharapkan tadakurnya pun hebat. Kalau dia orang mukmin lah. Demikian dia orang mukmin yang tadakurnya hebat, imannya luar biasa, zikirnya panjang, sholat malamnya istiqomah, puasa sunnahnya hebat, baca Al-Qur'annya hatam setiap minggu katakanlah. Zikir paginya, zikir petangnya tak pernah tinggal, katalah. Baguslah tadakurnya. Tapi jangan lupa, tafakurnya juga lah, hendaklah ditingkatkan. Jangan baca ayat-ayat yang kaitan dengan Allah SWT, lalu begitu saja. Karena Allah beritahu kita, jika kita ingin mendapatkan gelaran tertinggi yang Allah berikan di kalangan makhluknya, yakni ulul albab, kita mesti menggabungkan dua ini, tafakur dan tadakur. Kalau hanya satu, mana bukan ulul albab lah, tak tahulah namanya apa. Kalau hanya tafakurnya hebat, tak ada tadakur, tadakur hebat, tafakur tak ada, tak tahu apa namanya. Jamaah boleh cari sendirilah nama dia. Coba kalau dua baru ulul albab, kalau satu tak tahulah apa namanya. Sudah jam sekalian ya. Jadi saya rasa 3 siri ya, kalau saya tidak salah, 3-4 siri untuk ayat kedua ini. Sengaja, ini saya sengaja memang saya sampaikan ini berdasarkan bacaan yang saya baca, yang sebenarnya tidak banyak manapun. Saya yakin masih terlalu banyak yang kita belum tahu. Kata Imam Syafi'i, jika ilmu kamu bertambah, pengetahuan kamu bertambah, makin tahu, makin banyaknya tahu, makin banyak tahu. Suatu peringkat, kamu akan merasa dan mengakui bahwa masih banyak lagi yang kamu belum tahu. Itu kata Imam Syafi'i. Bila kita makin banyak ilmu, banyak bacaan, banyak ilmu, jangan malah merasa paling pandai, merasa paling sempurna, sombong, bukan. Tapi hendaklah kamu semakin dapat mengakui dan berhati, oh rupanya masih banyak yang aku belum tahu. Itu hikmah. Bila kita merasa masih banyak, kita tahu masih banyak belum tahu, usaha lagi usaha. Sehingga kita tidak tahu di mana penghujung, di mana akhirnya. Ya, selagi Allah belum panggil kita. Itulah ilmu. Jadi makin tinggi, bukan makin angkuh lagi sombong, merasa paling pandai, semua orang salah di matanya, selagi orang tidak punya pendapat seperti pada kita, pasti salah. Itu baru Imam saya kata, itu contoh pencari ilmu baru dapat 1 jengkal. Orang belajar ilmu hanya 1 jengkal, itu biasanya. Malah sombong langkah. Kalau sudah 2 jengkal, menjadi tawadhu. Kalau sudah sampai peringkat 3 jengkal, ia semakin sedar. Rupanya masih banyak yang dia belum tahu. Sehingga merasa dirinya yang dia tahu baru sedikit. Itu Imam Syafi'i yang kata, ya bukan kita. Dan tidak mudah, karena itu kaitan dengan hati. Mudah-mudahan yang sedikit itu ya menjadi kunci bagi kita untuk membuka khazanah-khazanah ilmu, peti-peti ilmu, laci-laci ilmu, bukalah dengan kunci ini. Sehingga kita tidak berhenti untuk terus mengkaji, terus belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang banyak dan bermanfaat. Kurang lebih yang boleh maafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.